Kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Oke, Ustaz. Yes. Oke, Ustaz, monggo. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una al-ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita dapat bertemu kembali sore menjelang malam. Oke, pada mata kuliah fikih ibadah. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang masih pengantar ya, masih pengantar ya. Nah, tema kali ini kita akan bahas tentang sumbernya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ketika melihat sumber hukum, nah, kira-kira apa yang dalam benak Bapak Ibu? Sumber hukum, apa sumber hukum di ibadah atau fikih ibadah? Kira-kira apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Oke, itu yang utama nggih. Yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalnya tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, permasalahan yang ada di ibadah gimana? Istihad. Istihad. Nah, yang lain selain istihad, apa cuma istihad aja? Baca buku rangkuman dari para ulama seperti tarjih. Oke, tarjih. Baik. Ya. Oke. Nah, oke. Ini nggih ada 4 sumbernya. Satu dan dua itu Hikmahnya. kita sudah tahu nggih Al-Quran dan Sunnah. Itu atau hadis perkataan perbuatan ketetapan Rasulullah. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada ijma. Nah, nanti kita akan bahas apa bedanya ijma dan ijtihad. Nah, tadi ada yang bilang ijtihad, Pak. Nah, apa bedanya ijtihad dan ijma? Dan terakhir adalah kias. Nah, jika tidak ada pada ketiga ini baru nanti dikiaskan. Oke. Jadi ini ya sumber hukum. Nah, oke, kita lanjut ya. Hmm. Nah, yang pertama sumber hukum Al-Quran ini insya Allah Bapak Ibu sudah paham, sudah jelas ini, tidak perlu perdebatan lagi. Menjadi dasar kewajiban ibadah ya. Misalnya eh, ibadah itu tidak lepas dari yang keempat ini. Karena kita bahasnya tentang ibadah, fikih ibadah maka tidak terlepas dari empat ini. Misalnya sholat, uh, haki, uh, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini Al-Baqarah 43 ini. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, nanti ada yang mengikuti. eh Idza kuntum ila sholati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, berarti jadi landasan dalam Al-Qur'an itu ketika sholat ada yang mengikuti toharo dan sebagainya. Nah, itu turunannya nanti itu. Tapi pokoknya ibadah ada 4 hal ini. Dan eh, ada 3 ibadah yang dari sejak zaman Nabi Adam ya sampai sekarang itu masih dilaksanakan. Pertama kurban. Nah, tapi kita itu bukan sampai tauqifin. Kurban, kemudian puasa, dan satunya itu ibadah yakni sholat. Tapi sholat itu baru disempurnakan seperti sekarang ini di zamannya Rasulullah. Adapun sholat ketika mungkin Bapak Ibu pernah dengar kaum Sobiah atau siapa ya, saya agak lupa itu. Jadi ada ibadah, tata cara ibadah tapi tidak sampai sujud, hanya sampai ruku aja. Tapi semua itu disempurnakan di zamannya Rasulullah Khotimul Anbiya. Oke. Kemudian di surat Toha dinyatakan jelas, Innani anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Tuhan yang Maha Esa, nggak ada Tuhan selain aku. Nah, ini Allah sendiri yang bilang ya, aku tuh adalah Tuhan, nggak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, tapi ini sering dipelintir ya Bapak Ibu ya. Sholat tujuannya
untuk mengingat. Berarti kalau sudah ingat Allah nggak usah sholat sama aja. Jangan, salah itu. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang salah itu. Nah, oke, yang kedua ada puasa. Nah, ini sering kali ketika bulan Ramadan ini dalilnya ini. Kutiba alaikumusiyam. Ya ladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa. Puasa itu ternyata diwajibkan itu tidak hanya pada umatnya Nabi Muhammad saja. Ternyata s- pada umat-umat yang dahulu tuh juga ada puasa. Nah, jadi di Al-Quran itu dijelaskan ada ibadah ini loh. Nah, tata caranya gimana? Nah, nanti itu kita bahasan selanjutnya. Kemudian zakat. Nah, khud min amwalihim sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka. At-Taubah 103. Jadi kalau kita lihat ambillah zakat berarti sebenarnya zakat itu otoritasnya pemerintah. Pemerintah lah yang harusnya menjadi amil. Nah, kalau kita biasanya di masjid itu bukan amil itu panitia zakat. Beda antara amil sama panitia ya, apalagi cuma musiman. Zakat sebenarnya harus dikelola oleh pemerintah. Nah, maka pemerintah punya otoritas. Ini orang kaya nggak mau zakat. Nah, disita disita hartanya 2,5% untuk zakat itu boleh. Karena perintahnya khut, perintah tegas. Nah, kemudian yang terakhir haji. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia pada Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, haji berarti sudah ada ketetapannya. Yang mampu haji. Surat Al-Imran 97. Nah, jadi empat ini ibadah yang ditekankan dalam Al-Quran. Adapun Pak, gimana ada ibadah sholat tahajud dan sebagainya. Nah, itu intinya pada sholat dulu. Tapi penjelasannya sholat apa aja yang wajib. Nah, nanti ada sumber hukum lagi yang melengkapinya. Nah, oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua sunnah hadis. Nah, semua perkataan, perbuatan, ketetapan, persetujuan atau diamnya Rasulullah SAW. Jadi kadangkala Rasulullah itu menegaskan perkataan. Misalnya seperti sholat. Solu kama ro'aitumuni usolli. Ya, kalau senior-senior di Muhammadiyah itu candaannya tuh. Solu kama ro'aitumuni usolli. Bukan muni usolli. Ya gitu lah. Oke. Jadi jelas ini Rasulullah sendiri menerangkan. Nah, ini perkataannya Rasul itu suruh ngikut. Nah, kemudian perbuatannya lihat sholatnya bagaimana. Nah, kemudian ketetapan atau persetujuan atau diam nih. Nah, ini sering mungkin Bapak Ibu tahu ya. Rasulullah ketika tahu para sahabatnya itu makan dop. Dop itu binatang seperti gurun lah. Nah, itu memang ada namanya dop. Nah, Nyambe. Di sini kayaknya nyambe Ustadz. nah, itu yang salah Ibu. Nyambe dengan dop itu beda ternyata. Beda. Oh, oh. Beda. Itu Saya makan malah nggak tahu. Saya malah nggak tahu nyambe itu yang kayak gimana, dop itu kayak gimana, Ustaz. Ngapunten. Sebelah rumah buahnya ya itu Bu. Di rumah banyak ini sebelahnya. nanti bisa dilihat di YouTube. Oh, bukan Ya nyambe. uniknya itu kalau nyambe kan ada cakarnya, Hmm. kemudian buas makan binatang makan ayam dan sebagainya itu masuk binatang buas. Nah tapi dop itu ternyata kayak kadal, makanya itu kayak makan sayur makan rumput gitu. Nah, saya aja waktu tahu itu kaget loh. Oh beda, tidak bisa dikiaskan, Oh, tidak bisa dikiaskan. Beda sekali karena secara ciri-cirinya itu tidak masuk ke hewan buas dop itu. Tapi Rasulullah itu juga nggak ngelarang, nah, didiamin aja. Nah, tapi itu sering dipakai dalil ya, nyambi itu. Ternyata beda jauh. nggih. Beda jauh. Kalau nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube lah, kalau dop itu bentuknya itu kayak ginu-ginu lah, lucu lah. Tapi kalau nyambi kan panjang. Hmm. Nah, saya nggak lupa nggak saya tampilkan. Oke. Nah, adapun sunnah ini atau di sini Bapak Ibu fungsinya sebagai sumber hukum ya, menjelaskan hukum-hukum ibadah yang menyeluruh dalam Al-Qur'an. Atau merinci tata cara ibadah sholat. Nah,
Sholat apa yang diwajibkan? Nah, ada 5 waktu. Kemudian zakat. Zakat apa yang diwajibkan? Ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu ada 6. Nah, misalnya seperti emas, kemudian perniagaan, pertanian, peternakan, barang tambang, dan sebagainya itu. Itu dirinci di hadis. Nah, kemudian haji, haji juga dirinci. Waktunya kapan, kemudian bagaimana tata caranya, dan sebagainya. Nah, jadi melengkapi hadis ini, melengkapi Al-Quran. Nah, atau menegaskan dan menetapkan ibadah tertentu tadi ya ditetapkan. Misalnya haji ya asyhur maklumat. Nah, kalau misalnya dalam Al-Quran. Tapi maklumat ini apa? Nah, diperinci lagi oleh Rasulullah di bulan Dzulhijjah. Seperti itu. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Belum ya? Saya lanjut dulu Sementara ya. belum Ustaz. Oke. Nah, Ya Ustaz, boleh diskusi sedikit. oke, silakan, silakan. Tapi ini nggak berurutan, maksudnya nggak sholat. Ya ini langsung ke ujung. Ya nggak apa-apa kalau masih nyambung nah kita bahas nggak apa-apa. Monggo Mas, Mas Rayagung. Oke. Ini Ustaz, kan besok ini ada kegiatan di MUI. Tidak Ya, wajib. yang diundang Tidak itu LBM sama LBMNU sama Majelis Tarji. Nah, ini Hmm. pembahasan terkait hukum wajib yang disampaikan oleh Ustaz terkait Suaranya itu. agak putus-putus. Suaranya jenengan agak putus-putus ini. Oh. Terkait tidak wajibnya haji bagi warga negara Indonesia. Hmm. Nah, ya saya tahu ya. Nggih. Nah, Nah, mungkin waktunya terlalu lama dan sebagainya mungkin nanti itu bahasanya nggih. Hah, nggih, lanjut. ya itu gimana Ustaz menurut jenengan? Ya. Nah, nanti itu kita bahas di sisi setelah ini ya, ada namanya ijma sama ijtihad tadi itu. Nah, nggih, nanti bahasanya. Oke. Eh, berarti saya lanjut dulu ya. Nah, Eh, kita kan Bapak Ibu kita kan sudah tahu ya, hadis itu yang dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, tapi kenapa ada bukan hadis, tapi dijadikan dasar? Misalnya, tadi sudah saya tampilkan slide-nya sebentar ya. Di zaman Rasulullah itu azan, azan Jumat ya cuma satu sekali. Nah, tapi kok Sekarang. sekarang ada 2 kali. Nah, itu dari mana kira-kira? Nah, ternyata itu bukan dari Rasulullah. Nah, itu dari sahabat Utsman bin Affan. Nah, saya spill aja. Nah, seperti halnya sholat tarawih berjamaah. Rasulullah itu pernah melakukan tarawih sama-sama cuma sekali di masjid. Nah, tapi selanjutnya Rasulullah tidak pernah sholat tarawih ketika bulan Ramadan ya, Bapak Ibu ya. Itu di masjid tapi di rumah. Sehingga para sahabat itu tanya, ya Rasulullah kenapa kok ibadah yang bagus ini di bulan Ramadan nggak lanjutin aja? Apa kata Rasulullah enggak? Saya khawatir ini nanti jadi kewajiban. Nah, tapi ketika di zamannya Umar, semua itu nggak boleh pulang, disuruh sholat tarawih berjamaah. Nah, ini itu namanya sunnah sahabat, Bapak Ibu. Jadi bukan berarti wah Umar melakukan bid'ah, Utsman melakukan bid'ah. Enggak. Nah, ini namanya sunnah sahabat, tapi perlu dititik beratkan tidak pada ibadah yang tauqifi. Enggak ada namanya sahabat itu tiba-tiba eh, zuhur jadi 2 rakaat, nggak bisa. Karena itu namanya ibadah tauqifi yang sudah ada ketetapannya, maka itu tidak bisa berubah. Nah, yang berubah itu yang sifatnya bukan tauqifi. Nah, mungkin ada tambahan yang lain saya agak lupa. Yang saya ingat 3 ini. Azan cuma 2 kali. Nah, kemudian azan cuma 2 kali ini juga, mohon maaf ya, salah kaprah di Indonesia ini. Nah, tapi alhamdulillah ternyata Ustadz Somad itu bicara sendiri ya. Nah, kalau ada dari golongan mereka yang bicara sendiri, didengarkanlah. Tapi kalau dari luar golongannya itu tidak didengarkan. Nah,
Azan Jumat 2 kali itu bukan berarti yang terjadi saat ini ya di Indonesia ya. Masuk waktu azan, masuk waktu zuhur azan pertama. Nah, kemudian setelah azan semua berdiri, sholat qobliyah dan sebagainya. Kemudian azan kedua. Nah, itu salah sebenarnya. Azan pertama itu jauh sebelum masuknya waktu zuhur. Misalnya zuhur sekarang itu jam setengah 12 kurang misalnya. Nah, maka azan Jumat yang pertama kali itu jam 11. Nah, Utsman beristihad seperti ini agar kenapa orang-orang di pasar itu tahu, oh sudah mau masuk waktu Jumat, maka siap-siap. Sama halnya ketika di azan subuh kan ada tambahan itu. As-sholatu khairum minan naum. Di zaman Rasul itu belum ada. Nah, itu namanya sunnah sahabat. Nah, dan Rasul sendiri itu bilang, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidina muhtadin." Mahdiin. Nah, ini tuh kita belum tahu, Rasul belum tahu sebelumnya ada khalifah khulafa setelahnya itu. Nah, ternyata ada setelah Rasul itu ada khulafa. Dan ini adalah termasuk dari 10 yang dijanjikan surga ya. Ah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu termasuk 10 sahabat yang dijanjikan surga. Oke, ini namanya sunnah sahabat, bukan berarti bid'ah. Ah, dan pada sholat tarawih ya, yang pernah Rasulullah laksanakan di masjid itu 12 rakaat apa 11 rakaat. 8 dan 3. Tapi ketika di zamannya Umar itu jadi 23. Apakah Umar melakukan bid'ah? Enggak. Nah, itu jadi kalau yang 11 itu berarti sanatnya ke Rasulullah, kalau yang 23 itu berarti bersanat ke Umar bin Khattab. Enggak ada masalah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ijma ini. Permasalahan yang tidak ada di Al-Quran dan hadis. Nah, dan tidak ada di Sunnah Sahabat. Jadi definisi secara umum ijma itu kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa mengenai suatu hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah. Misalnya nanti ini ada contohnya ya. Kata Rasulullah, "Inna ummati la tajtami'u ala dolal." Sesungguhnya umatku itu tidak akan mungkin bersepakat dalam kesesatan. Nah, kalau ada yang sesat berarti bukan jamaah, oknum. Nah, kalau katanya itu oknum. Nah, fungsi ijma adalah sebagai sumber hukum menjadi landasan hukum yang bersifat kolektif, otoritatif, nah, menguatkan hukum ibadah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, seperti halnya ketika Rasul sudah wafat, penetapan Mushaf Utsmani. Nah, ketika di zaman Rasulullah kan belum sampai dibukukan, kemudian disebar. Banyak kan sahabat-sahabat itu menghafalkan. Nah, tapi ketika di zamannya Abu Bakar, usul pada Utsman, tapi belum sampai selesai ya. Abu Bakar, maaf Umar sana pada sudah mau dibukukan di zamannya Umar, tapi belum sampai selesai. Akhirnya selesai di zamannya Utsman, makanya namanya Mushaf Utsmani. Nah, kemudian menikah beda agama. Nah, seringkali nikah dengan saya sebut agamanya. Nikah dengan Yahudi, dengan Kristen itu masih boleh. Karena kan mereka ahlu kitab. Oke, ya perlu di tanda kutip. Dulu, iya. Sekarang, enggak. Loh, kok bisa, Pak? Dulu, yang namanya ahlu kitab itu orang yang masih mengikuti agamanya Nabi Isa atau mengikuti ajaran Nabi Isa dan percaya apa yang ada dalam Injil. Misalnya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar eh, pamannya Khadijah ketika ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian ke rumah minta selimuti Khadijah, diceritain semuanya kepada Khadijah oleh Rasulullah. Akhirnya Khadijah nanya ke pamannya, Waraqah bin Naufal. Diceritakan bahwa suami saya kayak gini-gini, apa kata Waraqah? Itu adalah tanda kenabian. Suamimu sedang diangkat menjadi manusia yang paling mulia, bebannya berat. Apa kata Waroko? Kalau saya seandainya masih hidup di zaman di zaman Muhammad, ditolak oleh kaumnya, saya akan menjadi garda paling depan. Nah, ini namanya Ahlul Kitab. Jadi masih mengimani yang otentik, otoritatif, ajarannya Nabi Isa. Samanya ketika Rasulullah diajak oleh pamannya
umur 12 tahun itu ya, ke Syam, kemudian tiba di gereja istirahat, kemudian ketemu pendeta Bukhara. Nah, kemudian dilihat kok ciri-cirinya mirip Nabi yang ada dalam Taurat. Kemudian dilihat di pundaknya, ternyata benar ada tanda kenabian. Ini apa kata Bukhara ke Abu Thalib? Bawa pulang ini anakmu. Kalau ini ketahuan sama orang-orang Yahudi akan dibunuh. Kalau nanti misalnya sama kayak Warokoh. Kalau nanti kalau ketika dia diperangi nanti dan saya masih hidup, saya akan menjadi tameng dia. Nah, tapi kalau sekarang nggak ada. Kenapa? Karena kitab kitabnya Yahudi dan eh, Kristen Nasrani itu sudah berubah sekali. Nah, maka ulama berijma menikah dengan beda agama itu saat ini itu nggak boleh, haram hukumnya. Kalau sampai dilakukan maka seperti halnya perzinahan. Tapi kalau dulu masih boleh, bahkan Rasul itu bilang eh, sembelihnya Alkitab itu halal dulu. Kalau sekarang nggak. Nah, berarti ada masanya ketika itu para ulama berijma bahwa menikah beda agama nggak boleh. Sama halnya bunga bank, riba. Oh, nggih, Mbak Marilis, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ustaz, terkait yang menikah beda agama, Nggih. eh, izin bertanya, Ustaz. Saya membaca bahwasanya ada istri Rasulullah, Sofia binti Huyai, itu kan awalnya agamanya Yahudi. Nah, Hmm, itu posisi ketika dinikahi Rasulullah, Sofia itu tetap dalam Yahudi atau dimualafkan atau diislamkan. oke, baik. Sofia. Sofia ketika dinikahi Rasulullah, dia langsung bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Rasulullah kaget. Padahal kamu ini beneran, bukan saya paksa. Nah, ya Rasulullah. Kalau kita tilik sejarah ya, tilik Sirah Nabawi ternyata eh, Sofia ini tuh anaknya kepala suku. Nah, kepala suku ini saya lupa namanya ya. Sofia binti Huyain atau siapa? Maaf saya lupa. Nah, jadi ketua-ketua ini sebenarnya sudah pernah berdebat dengan Rasulullah. Nah, coba Bapak Ibu kalau tertarik dengan Sirah Nabawi sejarah, dengarkan itu. Ustaz Khalid itu lengkap itu. Nah, ya, daripada baca buku kelamaan ya, dengerin aja sambil santai ngapain. Nah, ceritanya itu, jadi ketua ini pernah dengar ceritanya ya, Bapak Ibu ya, bahwa ulama-ulama tokoh-tokoh Yahudi itu datang kepada Nabi Muhammad kemudian menanyakan 7 pertanyaan kalau nggak saya lupa. Pertanyaan itu kub- kuburan apa yang membawa apa namanya? Kok saya lupa. Makhluk kuburan berjalan itu apa? Kemudian ditanya segala macam lah. Apa itu 7 orang penghuni gua? Kemudian banyak akhirnya Rasulullah itu bisa jawab semuanya. Nah, pulang. Bapaknya Sofia ini itu sama pamannya Sofia, saudara itu bilang, gimana ini? Di ceritanya, di sironya. Nah, yang ini ceritanya Sofia yang cerita. Gimana ini? Ini kalau dilihat ciri-cirinya bener ini Nabi terakhir ini, tapi bukan dari golongan kita, tapi dari mereka Arab. Gimana menurutmu? Ditanya pamannya saudara. Enggak, aku enggak mau tetap enggak mau beriman. Bukan dari golongan Yowis. Ini Yowis, saya juga ikut kamu. Nah, akhirnya dari Sofia ini dengar perkataan-perkataan ini akhirnya ketika eh, sukunya Sofia ini karena saya lupa sukunya Sofia ini apa diperangi kemudian jadi tawanan kemudian dinikahi akhirnya Sofia itu langsung langsung bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ceritanya Pak kalau yang tentang Sofia itu. Nah, maaf ya nggak bisa cerita runut. Nah, jadi kalau ahlul kitab tahu bahwa ada Rasulullah itu dia itu otomatis akan langsung masuk Islam. Contohnya siapa? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan ulama Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Nah, ketika tahu ada Rasulullah dan cirinya sama seperti Taurat, akhirnya masuk Islam. Kemudian Rasulullah itu nanya gimana caranya untuk eh, orang-orang Yahudi itu bisa masuk Islam. Katanya, ya Rasulullah, ajak mereka ke sini, kemudian tanya gimana saya. Tokoh-tokoh Yahudi itu dipanggil,
dikumpulkan kemudian ditanya gimana Abdullah bin Salam menurut kalian. Wah, dia itu ulama kami, dia itu bagus lah ibadahnya. Nah, kalau ada masalah keagamaan kami tanya dia dan sebagainya. Gimana pendapat kalian kalau Abdul bin Salam itu masuk Islam? Gak mungkin. Nggak mungkin dia masuk Islam. Oh, dia paling tahu tentang agama bla bla bla. Akhirnya Abdullah bin Salam itu keluar dari bilik, dari tirai ya. Kemudian bilang asyhadu alla ilaha illallah, saya sudah masuk Islam dan saya percaya bahwa Muhammad ini adalah Rasul terakhir. Kaget semuanya, gempar. Nah, intinya Alkitab itu seperti itu. Nah, kalau tadi Warokoh dan pendeta Bukhoro itu tahu bahwa ini tanda-tanda kenabian, tapi kan Nabi Muhammad itu belum diangkat jadi Rasul. Masih umur 12. Ketika diangkat Rasul kan umur 40-an. Nah, mungkin saya Waroko dan Bukhari ini sudah meninggal, jadi nggak tahu. Nah, ini itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita cerita sejarah. Oke, kita lanjut ya. Gitu ya, siapa tadi Bu Ami rilis ya. Mungkin ada sanggahan atau yang ingin ditanyakan lagi pendapatnya yang lain. Buatan Ustaz. Nikah beda agama sekarang itu sudah nggak boleh. Kemudian bunga bank sama dengan riba. Nah, ini baru-baru ini tahun 90-an. Ah, apa Lajnah Daimah sama Darul Ifta Mesir itu menyatakan sudah bahwa bunga bank itu sama dengan riba. Nah, tapi banyak yang nggak setuju ya. Bahkan mohon maaf ya, pendapat di Muhammad itu juga masih simpang siur mengenai bunga bank itu riba. Tit- itu tahun 2000-an yang eh, Monas Tasjid di UMM itu membahas bunga bank itu Muhammad ya. Kalau menurut Nah, Ustadz jadi gimana Ustadz? ada kalau saya pribadi karena saya prodi saya ekonomi syariah ya dan telah mempelajari sebagainya ya tetap riba bunga ya. Nah, bunga Ustadz, tanya ya. Ustadz. Oke. Kita kan menabung di bank, pasti kan ada, karena saldonya banyak, pasti kan ada bunga banknya. Iya. Seandainya di bunga banknya itu kita sedekahkan ke panti asuhan, seperti itu, gimana Ustadz? Apa diperbolehkan atau memang harus dikembalikan lagi ke yang ke banknya atau gimana? Oke, baik Bu Dewi. Ya, ini juga emang gini Bu ya, Bapak Ibu ya, emang ribet ya. Saya pribadi juga punya bank konvensional, apalagi di Unmu ini kan pakainya BNI. Nah, saya cek dah ya, gimana lagi? Saya jujur saya cek tiap bulan, apalagi tanggal 1 biasanya itu. Ada nggak nih, ada bunganya? Oh, ternyata ada bunganya. Cuma Rp15. Terus iya serius. Ada Rp15, kadang-kadang Rp300. Nah, tetap saya mau keluarkan ini. Nah, tapi menurut ulama, oke, riba ini apa bunga ini jangan dikonsumsi, tapi dikeluarkan. Nah, Oh, permasalahannya disedekahkan ini juga nggak boleh sembarangan, Bu. Tidak bisa, oh saya mau sedekahkan ke masjid, nggak bisa. Saya sedekahkan ke panti asuhan. Karena ini sifatnya riba, bunga, maka diinfakkan untuk sarana umum. Kalau saya gini Nah, Ustadz, misalnya kayak saya oke, jalan, WC, oke. nggih. Saya kan juga punya bank apa itu konvensional BCA. Apakah suara saya terdengar Ustadz? Gimana? hilang Bu Ayu suaranya. Yuk, Oke. Oke, Terus, Bu saya Ayu. kan oke, saya kan juga punya oke. bank konvensional BCA itu nggih. Tiap bulan juga gitu, tapi bunganya itu saya bulatkan untuk belikan pulsa penerangan jalan gitu Ustaz. Apakah itu termasuk juga? Ah, Kan kalau di RT saya itu tiap rumah itu diminta listriknya sedikit untuk penerangan jalan gitu kan. Nah, itu saya konversikan ke dalam itu. Ya, saya bulatkan gitu kan. Itu saya hitung secara matematis gitu kan. Misalnya menyalanya itu dari jam segini sampai jam segini, itu nanti berapa watt, kemudian dikalikan rupiah per wattnya, kemudian oh nyampainya segini. Kalau misalnya bunga saya bulan itu adalah Rp25, kan nggak mungkin kita beli apa itu token ya, listrik Rp25 ya saya belikan lah misalnya 20.000 gitu kan yang sisanya 19.000 sekian itu saya anggap sebagai sodako kalau gitu boleh ya. Ustaz.
Boleh, enggak apa-apa. Bagus itu. Rapi. Nggih. Bagus Bu Ayu. Itu termasuk sarana umum itu nggih. Heeh, jalan. Nah, kalau saya pribadi tuh gini, kalau saya pribadi misalnya tadi 15 rupiah gimana? Udah, saya bulatkan 1.000. Bapak Ibu tahu itu aplikasi kita bisa.com. Nggih, Nah, kan bisa. ada Apa itu. Ustaz? Nah, Kenapa Ustaz? kita bisa.com. Oh, belum Kita tahu. bisa. Kayak ACT lah. ACT kan Ya. apa itu? Filantropi. Nah, ini kita bisa. Nah, saya cari Penggalangan di sana dana, Bu. ya crowdfunding, penggalangan dana. Saya cari di Hmm. sana ternyata ada untuk penerangan jalan, untuk jembatan dan sebagainya. Nah, saya bulatkan jadi 1.000, saya keluarkan ke sana. Nah, itu kalau saya pribadi. Kalau Bu Nah, Ayu, terus, nggih, nah, terus kalau sudah seperti tadi itu, contohnya saya sudah bertahun-tahun itu Ustaz, uang apa ya riba itu saya kasihkan ke ya panti, ya ponpes yang membutuhkan sarana kayak pembangunan apa, pembuatan apa namanya kayak seperti kamar mandi untuk pesantren, membuat sumur kayak gitu-gitu. Pripun Ustadz kalau sudah bertahun-tahun seperti itu saya? kalau niatnya tadi nggih, Bu Dewi, kalau niatnya untuk kayak buat jalan, terus buat kamar mandi itu nggak apa-apa, itu juga termasuk sarana umum boleh. Nah, yang dikhawatirkan itu kayak misalnya buat masjid, buat Oh, sekolah. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kalau untuk kayak wah lagi butuh bangun WC, ini saya ada dana pakai aja. Nggak apa-apa itu. Tapi oh, misal kalau wah bisa iya ya. bisa nggak apa-apa. Tapi yang dihindari menurut para ulama itu wah karena ada bunga ini wah udah mau saya berikan makanan saya mau infakkan nah itu ya, menurut para ulama itu jangan ke arah sana. Tapi kalau misalnya Hmm. ibu nggak tahu ya nggak apa-apa karena kan sudah dulu-dulu nggak apa-apa Sudah Islam puluhan tahun iya Ustadz. Islam itu mudah kok. Oh nggak tahu ya nggak apa-apa sudah. Tapi kalau sudah tahu ya berusaha diubah gitu aja nggak apa-apa. Memang berat. Saya juga tiap bulan ngecek oh ada 1.000. Kadang kala Saya oh nggak langsung ada per tahun, Ustadz. per Per tahun tahun. aja. Iya, saya pakai Hmm. per tahun. Nanti gampang. Kalau setiap bulan itu ngeceknya gimana, Ustadz? Soalnya itu Bu, kalau biasanya di mobil banking kan kelihatan itu jasa atau bunga. Tapi kalau Ibu punya penghitungan sendiri tahunan ya enggak apa-apa. Yang Gini, penting kita Ustadz. sudah Kalau berusaha. per Nggih? bulan kelihatan kok kayak sedikit. Kalau per tahun kan Ah. kelihatan banyak. Nah, itu kayaknya membantu ke fasilitas umum kayaknya kan lebih kelihatan gitu loh, Ustadz. Enak. Iya, Oke. iya. Ya, yang penting Ibu punya cara tersendiri lah. Yang penting kita nggak diam lah pada hal ini. Itu ya tentang bunga bank atau riba. Jadi sudah ada kesepakatan. Kemudian hukum cloning manusia. Nah, dulu Oh, dunia itu gempar bahwa domba itu bisa dikloning. Jadi gini Bapak Ibu, makhluk hidup itu diambil jaringannya atau selnya apa, kemudian diubah DNA-nya atau apa, kemudian ditaruh di jaringan tubuh. Nah nanti itu bisa berkembang jadi makhluk hidup. Pernah berhasil domba ketika itu. hmm. Jadi domba itu tanpa ada pembuahan jantan betina. Jadi domba. Berarti Nah, beda sama bayi tabung ya, Ustadz? beda, beda. Kalau bayi tabung kan jelas ini Oke. sel spermanya siapa, sel telurnya Oh, siapa kan gitu. jelas. Eh, Nah, Hmm. kalau cloning kira-kira nanti akan banyak permasalahan. Ini jika jadi ya, tapi sampai sekarang belum ada cloning manusia. Nah, kalau misalnya cloning manusia berhasil, nggih? Katanya Pak Jokowi cloningan sekarang, Ustaz. Kembaran itu wong mirip iku. Aku ya Ternyata, yang mirip, Mbak. Itu masih isu. Itu. Isu ternyata nggak sudah boleh. jadi rahasia umum ya. Iya, para orang tua saya sering mengobrolkan hal ini, Ustaz. Astaga. Rai lalate pindah ngono. Tuh, aduh, cloning. Nggih. Saya kembali lagi ya. Nah, misalnya cloning manusia ini berhasil ya, jadi bayi, kemudian tumbuh dewasa dan sebagainya, nanti kan timbul banyak permasalahan. Ini nasabnya kemana? Nah, kan nggak jelas nasabnya kemana. Kemudian ketika mau menikah, siapa yang menikahkan? Waris doang. Nah, itu banyak permasalahannya. Nah, secara etika Jangan juga. hitam.
Secara etika juga tidak. Nah, maka hukum koloni manusia ini nggak boleh. Tapi bayi tabung boleh sel sel Suami tadi istri sel aja. sperma dan itu adalah dari pasangan yang Suami sah. istri. Nah, tapi gini Bapak Ibu, ada permasalahan menarik ini di Barat ya terutama ya. Artis-artis itu nggak mau hamil. Ah, ya itu ibu ibu itu seperti guys, laras Ustaz itu. Ya, jadi bayi tabung ya, tapi pasangan saya yang sel telurnya dari artis tadi, sel sperma dari suaminya terjadi pembuahan di luar, ditabung tadi, tapi nanti pembuahan ini ditaruh di rahimnya Rahim orang orang lain. lain. Nah, oh. Ini juga nggak boleh merubah hakikat, nggak boleh merubah fitrah. Walaupun itu juga pembuahannya kan sama sperma laki-laki sama indung itunya kan istrinya sendiri juga nggak boleh ya. Nggak boleh, Bu. Tapi kalau dimasukkan ke rahim sirine lagi boleh. Tapi kalau rahimnya orang lain nggak boleh. Boleh. Setahu saya kalau bayi tabung itu pembuahannya memang dia exfertilation ya, maksudnya dia Iya, di di luar. luar. Kemudian nanti setelah berapa kayaknya masih Berkembangnya. dalam bentuk itu Hmm, dimasukkan ke ibunya gitu kan. iya Nah, ke kalau saya ini ibunya. kalau misalnya ini kayak begitu dimasukkan ke orang lain terus orang lain suruh suruh jadi wadahnya, Potong. wadahnya dong, astaga wadahnya. Iya, Itu baru yang itu nggak boleh ya. ya nggak boleh, Bu Ayu. Itu terjadi di Barat dan India banyak itu orang-orang sama itu ya Ustaz. dan banyak orang-orang orang pedesaan itu bersedia karena ya tergiur. Bayangkan aja untuk mengandung selama 9 bulan itu dikasih upah 2 miliar. Nah, siapa yang kalau sekarang lihat nominalnya ya, 2 miliar rupiah. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Nah, bedanya apa ijma itu dengan istihad? Sebenarnya mirip, mirip. Tapi istihad itu tuh pelakunya itu individu. Kalau ijma itu kolektif. Nah, makanya tadi ya kata kata Rasulullah, inna ummati la tastamiu alad dolal. Umatku itu tidak akan bersekongkol atau bersepakat dalam kejelekan. Maka ijma ini ya harus kolektif. Ada memang yang istihadnya ulama itu sendirian beristihad. Nah, boleh. Nah, tapi tidak mengikat hal itu. Yang bisa mengikat itu yang ijma. Oke, kita lihat sini ya Bapak Ibu. Nggih. Istihad aspeknya pelakunya seorang. Nah, kalau ijma itu seluruh ulama mustahid. Nah, kayak Robiatul ala apa itu? Kumpulan ulama ulama Islam sedunia. Nah, Robito Al-Alawiyah. ah, Robito Al-Alawiyah. Robito Al-Alawiyah. Robito Al-Alawiyah. Nah, itu ketika ada permasalahan juga kumpul dan mengeluarkan keputusan. Nah, keputusan itu bisa jadi ijma. Nah, oke, sifatnya kalau ijtihad itu individual, kalau ijma itu konsensus, kesepakatan ya. Hasil ijtihad itu pendapat. Nah, kalau ijma itu ketetapan. Beda nggih pendapat dengan ketetapan. Kalau ketetapan berarti mengikat. Kalau pendapat ya ada yang setuju, ada yang enggak. Kedudukannya sama ya, metode ijtihad itu metode untuk menetapkan suatu hukum. Kalau ijma jadi sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Tujuannya ijtihad itu menemukan solusi hukum yang baru, yang tidak ada dalam nas. Tapi kalau ijma itu tujuannya itu menegaskan, melegitimasi. Nah, biasanya ada suatu yang baru, nah ada ulama beristihad. Nah, ijtihadnya ulama ini ketika kumpul, nah, ketetapan hukum bersama. Bedanya itu ijtihad dan ijma. Oke. Nah, kita diskusi di sini coba gimana kalau ini? Rokok itu kan haram menurut tarjih Muhammadiyah. Nah, ini tuh kira-kira ijtihad atau ijma? Ijma. Iya, rokok Ijma. haram menurut tadi Muhammadiyah. Ijma Ustaz. Iya, ijma ya. Kalau menurut saya ijma.
Tapi wong Muhammadiyah juga Iya, tapi mau dia masih ngerokok. Wah, itu banyak, berarti banyak. Kak, Dosen pun ada. itu berarti KTM KTA-nya dipertanyakan itu. Sopo sing lolosno KTM iku? Loh, aku kadang sholat subuh juga pakai kunut. Ilapiyah. Nggih. Tapi kalau masalah beda nggih Bu nggih. Kalau masalah kunut itu di Muhammadiyah itu yang subuh itu belum nggak sampai itu, nggak sampai mengharamkan. Nah, tapi kalau rokok ini jelas haram. Nah, apakah ini syad atau ijma? Nah, sebagai Ya warga boleh, Muhammad, gimana? Ya silakan ya Pak. boleh Ustaz. Untuk rokok itu Nggih. Muhammadiyah menetapkan berijma, ya ijma itu Hmm. masuk kategori ijma karena ketetapan. Tapi Nggih. berlakunya hanya untuk warga Muhammadiyah, Nah, oke. hanya untuk warga Muhammadiyah. Dan pelaksanaannya tidak kaku, bertahap. Orang yang biasa ngerokok tidak serta-merta kena hukum haram, tapi dalam hatinya harus ada ghirah bahwa rokok itu haram. Harus ada proses bahwa mulai berubah. Orang yang jual rokok kena hukum haram keluarga Muhammadiyah, tapi tidak serta-merta juga harus mulai berubah. Kapan berubahnya? Sampai dia meninggal harus ada usaha. Kalau tidak ada usaha ya kena haram terus. Yang penting yakin bahwa itu oleh Muhammadiyah sudah ditetapkan dan dilaksanakan semampunya sedikit demi sedikit terus. Jadi tidak mutlak kaku langsung kena haram, itu tidak. Itu penjelasan kami yang terima dari pimpinan Muhammadiyah ketika pertama kali diinfokan hasil tarjih, hasil ijma'nya rokok itu. Terima kasih, itu dari saya. Oke, terus bagus. Oke, Ustaz Nurali. Dan di Suara Muhammadiyah ada penjelasan yang seperti yang sama maksudkan itu. Jadi di Suara Muhammadiyah juga dijelaskan demikian. Jadi tidak langsung haram, langsung termasuk murtad, tidak sampai seperti itu. Ya, Dan itu hanya berlaku warga Muhammadiyah. sebenarnya sama ya dengan bunga tadi itu. Jadi di tarjih itu juga bertahap. Ya sama. Jadi kalau kita lihat di posisinya nggih Bapak Ibu nggih, apakah ini syad atau ijma? Warga Muhammadiyah ini ijma. Paling enggak disepakati dan berusaha mengubah diri sendiri. Benar kata Ustaz Ali tadi, sampai meninggal harus ada perubahan. Nah, tapi kalau dalam sudut pandang MUI, nah ini tuh ijtihadnya Muhammadiyah. Sudut pandang global di Indonesia. Nah, karena kalau kita lihat saudara kita itu ya belum sampai haram, makro dan sebagainya. Nah, jadi sebagai warga mulia yang baik ya kita taati tarjih gitu. Tapi pengaruhnya ada, Ustaz. Setelah Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram, NU menjual pabrik rokoknya. Tali jagat itu dijual oleh zamannya. Oh iya, itu efek itu zamannya almarhum yang dari Al-Hikam itu siapa? Ya Allah, Ustaz, Itu apa itu? Ya. Saya lupa saya. Yai yang dari Al-Hikam Jalan Cenggerayam itu. Itu beliau yang menjual pabrik rokok. Terang-terangan pengaruh dari anunya Muhammadiyah. Alhamdulillah itu. Itu ya Pak Hasyim Muzadi bukan ya? Kok saya Pak lupa. Hasyim Muzadi. Nggih. Sampai-sampai pajak rokok itu dinaikkan juga salah satunya supaya orang tidak merokok. Harga rokok 38.000, pajaknya 25.000. Kalau Cukainya itu. kalau tingwe. Tingwe. Kalau tingwe itu mertuanya Bu Aba. Masih ngerokok itu. Pimpinan Muhammadiyah kami, pimpinan cabang Muhammadiyah kami, itu perokok berat itu. Dia tahu haram, tapi ya pokoknya aku nggak ngerokok di masjid, gitu aja masih. Ada karena ada putusan dari Muhammadiyah ini merokok itu haram. Ini juga ada efeknya, dampaknya juga nih Ustadz. Pada saat itu warga atau dosen Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah itu Ustadz, ada juga sebelum ada ini loh Ustadz, itu ngumpul juga ada yang rokok. Tapi setelah ada putusan ini, akhirnya enggak, di luar aja. Kalau sama kumpul sama yang lain baru ngerokok. Itu juga termasuk salah satu hikmahnya itu Ustadz. Tambahan Ustadz,
Katanya Nggih, monggo. katanya warga Muhammadiyah yang merokok itu mengikuti aliran Pak Din Syamsuddin, Pak. Soalnya kan Dan ahli hisab. Syamsuddin. Ya, nggih, berat loh Ustadz itu. Saya Kalau tetangga juga Pak dulu Malik Fajar, merokok. Pak Malik Fajar mantan rektor kita, mantan rektor UMM yang gebrak itu kan juga Itu perokok juga berat. merokok berat. Ketika diputuskan fatwa haram itu, wah saya tak pindah ke NU aja, guyonannya begitu. Sampai Tapi meninggal Pak, masih perokok, tapi eh, Giro sudah berubah seperti kemauan fatwa itu. Giro kalau sudah Pak berubah Malik Fajar berusaha. itu, Ustadz, Pak Nurali, Pak Malik Fajar itu beliau kalau berkumpul dengan warga Muhammadiyah, memang beliau tidak merokok. Tetapi lihat-lihat, kalau sama warga kayak di yang lain, itu juga terkadang ngerokok, Ustadz. Gila, memang perokok berat beliau, bukan Nggih, Rokok berat kadang. beliau. nggih, Pak Malik Fajar itu. Berarti NU rokok halal, Ustaz. NU. Oh, makro. Makro, makro. Bro, Oh, bagi NU. Makro. Pakai NU makro. tak kira halal, tak. Atau sunnah sekalian. Oh iya, soalnya banyak santri-santri masih kecil-kecil sudah merokok. Ya itulah kurangnya pengawasan. Memang saya dulu pernah juga ketika S1 tuh magang di lembaganya Sido Kiri itu. Wah, Ya, santri kemana-mana. kita kiri perokok. Sampai kiainya yang sekarang. Tapi kalau kiai khosnya enggak, kiai utama enggak ngerokok. Terus waktu ngaji tidak boleh ngerokok. Waktu ngaji. Tapi yang sudah jadi kiai, ketika ngaji kalau enggak ngerokok, hilang bahasanya katanya. Itu pas ngobrol Ustaz, ngerokoknya baru mulai. Tapi pas waktu ngajinya juga itu dilarang Ustaz. Ustaz ya, baik Muhammadiyah dan NU Ustaz ya. Hukumnya jadi wajib Ustaz rokok itu. Kalau misal kayak tadi Ustaz Nur Ali bilang, kalau ngaji nggak rokokan ilmunya hilang berarti malah yaitu wajibu illa bihi fa wajibun. Jadi Malah wajib. Oke, sampun sampun kita lanjut ya. Jam setengah. Bahaya Lanjut. Pak. Ya. Harusnya Terima nggak saya kasih. tampilkan ini malah Sama Ustaz. rame. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita ke kias. Sumber terakhir. Kias secara bahasa berarti mengukur suatu dengan suatu yang lain atau membandingkan. Secara bahasa, definisinya berarti menetapkan suatu hukum masalah yang tidak terdapat nasnya dengan cara menyamakannya dengan masalah yang lain karena memiliki ilat atau penyebab yang sama. Jadi ini tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis, ijma juga tidak memutuskan pendapat ini. Fungsi kias menjadi sumber hukum keempat setelah Al-Quran, Sunnah, dan ijma digunakan ketika tidak ada nas, jelas dan tidak ada ijma, tidak digunakan pada ibadah mahdoh bersifat tauqifi. Ya. Intinya itu tadi ya, tidak tauqif itu tidak bisa mengubah, tidak bisa diubah. Lebih banyak diterapkan pada cabang ibadah yang terkait muamalah, toharo, ibadah sosial dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Contohnya, rukun. Ada 4 rukun yang harus terpenuhi ya kalau misalnya kita mau mencoba mengkiaskan atau belajar mengkiaskan. Asal pokok perkara hukum yang sudah jelas dengan nas, faraknya cabangnya perkara baru yang belum ada di nas atau di dalil, nggak ada dalilnya. Hukumnya ketentuan hukum syar'i pada asal, pada pokok. Ilah alasan hukumnya sifat yang menjadi sebab ditetapkannya hukum. Jadi penyebabnya boleh kenapa. Nah, itu rukun. Kemudian syarat kias adanya kesamaan ilat antara asal dan farak, adanya persamaan alasan hukum ya antara pokok dan cabang permasalahan. Kemudian hukum pada asal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kias itu eh, pokoknya pokok permasalahan itu tidak boleh ke ijma, harus langsung ke Quran dan Sunnah. Nah itu kalau kias ya, jadi nggak bisa ke ijma. Hukum yang ditetapkan pada fard tidak bertentangan dengan nas. Ini syaratnya. Oke, kita lanjut contohnya seperti ini. Infus. Infus kok membatalkan puasa? Kenapa? Nah, pokoknya pokok permasalahan makan dan minum membatalkan puasa. Surat Al-Baqarah 187. Farak cabangnya permasalahannya yang ada saat ini infus. Ada infus. Infus ini disuntikan cairan disuntikan ke dalam tubuh.
Penyebabnya kenapa? Kalau makan kenapa? Kok batal puasanya? Karena masuknya zat gizi yang mengenyangkan atau menguatkan tubuh. Ada benda masuk ke tubuh dan ini bisa menguatkan tubuh. Maka makan itu batal. Nah, infus seperti itu juga enggak? Iya, ternyata orang di infus itu bisa seger atau paling enggak lemes. Nah, berarti sama ilatnya. Nah, maka hukumnya infus membatalkan puasa karena penyebabnya sama dengan makan dan minum. Nah, ini contoh dengan kias. Kemudian rokok dengan homer. Candu, narkoba, rokok dengan homer. Dalam dalam Al-Quran dalil itu enggak ada narkoba itu haram. Nah, jangan ada yang alasan enggak boleh kok narkoba. Narkoba enggak ada dalam Al-Quran, enggak ada penjelasannya. Tapi dikiaskan sama dengan homer. Keharaman homer surat Al-Maidah 90. Kemudian permasalahan saat ini candu, narkoba, rokok. Penyebabnya homer itu menimbulkan mudarat, menghilangkan akal. Nah, kira-kira narkoba menimbulkan mudarat? Iya, menghilangkan akal iya. Rokok menimbulkan mudarat iya, menghilangkan akal masih belum Dikit. ya. Oke, nah jadi hukumnya ditarik haram karena ilahnya sama dengan homer. Jadi tarik, narik. Contoh yang lain. Sholat di kendaraan modern dengan sholat di atas hewan. Dulu ketika zaman Rasul itu ya belum ada kendaraan, belum ada kereta, pesawat dan sebagainya. Tapi Rasulullah pernah melakukan sholat di atas unta ketika safar. Nah, sekarang orang banyak berkendara. Boleh nggak berkendara dalam mobil, pesawat dan sebagainya? Dari ilahnya atau alasan hukumnya sama-sama kendaraan dalam perjalanan. Maka boleh sholat di kendaraan modern dengan menghadap kiblat semampu mungkin. Itu sholat di kendaraan. Kemudian zakat fitrah dengan beras. Rasulullah itu mewajibkan zakat fitrah. Ini hadis ya. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok. Sok itu satu tangan gini ya, tangan dua Bapak Ibu ya. Konteksnya kurma atau gandum. Rasulullah itu nggak jelasin beras, rus dan sebagainya enggak. Kemudian permasalahan saat ini beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia atau Asia. Nah, ilahnya, alasan hukumnya zakat fitrah diwajibkan dengan makanan pokok atau makanan utama suatu masyarakat. Kemudian ditarik beras boleh dijadikan sebagai zakat fitrah karena ilahnya sama makanan pokok. Jadi kenapa Rasul itu memerintahkan kurma dan gandum? Karena kurma dan gandum adalah makanan pokok ketika itu. Misalnya kalau di saudara-saudara kita di Papua ternyata makanan pokoknya pakai sagu, ya berarti zakatnya pakai sagu. Atau dulu waktu kita pernah Bapak Ibu ya belajar geografi ya ketika SD. Orang geografi di geografi apa IPS itu di Indonesia makanan pokok daerah Papua sagu, makanan pokok daerah ini jagung dan sebagainya. Itu bisa itu kalau misalnya memang barang itu atau makanan itu jadi makanan utama atau makanan pokok daerah tersebut. Maka zakatnya seperti itu. Ini contoh kias ya. Baik, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Ya Ustadz, ini mengenai satu sok itu tadi Ustadz. Nggih. Satu sok. Orang dulu tangan kan tadi satu sok itu dua tangkupan tangan gini ya. Boten Bu, gini. 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 Itu kok nggak kelihatan Ustadz? Gimana? Gini loh, pun. Ini itu kalau gini itu namanya mood. Satu mood. Kan? Ini satu. Kalau tangan dua ini itu Bu, itu namanya mood, satu mood. Oh, mood ya. Kalau sok itu kayak gini misalnya, mohon maaf ya. Nyerok gini ya, pakai tangan gitu, nah gini. Kelihatan enggak? Oh, nggih. Ini namanya sok. Oh. Nggak jelas Ustaz. Ini. Yeah. Lebih banyak lagi itu Bu, Pak. Iya. Kalau gini pakai tangan dua ini namanya mood. Mood. Oh iya. Satu mood. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Tapi kalau sok itu tangan dua ya, gini ke bawah. Nah, kemudian diangkat. Sama sini sikut-sikutnya Iya, juga. sampai siku semua gini. Ngerauk gitu loh. Wah. Tapi kan banyak yang jatuh Ustadz jadinya. Iya, iku. Jatuh. Ya, Pertanyaan saya maksudnya dulu. maksud saya itu gini Ustaz.
kan orang zaman dahulu, tangan zaman orang dahulu sama sekarang itu kan beda besarnya, ukurannya itu Ustadz. Nah, itu gimana itu cara menghitungnya itu Ustadz? Kan beda. Nah, gitu Bu. Makanya ini di Indonesia itu ada perbedaan zakat fitrah. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Kayak gitu. Nah, pernah gitu kan gitu ya. Misalnya ada yang jadi panitia zakat, zakatnya fitrahnya ada yang 2,5, ada yang 3. Ini perbedaan pendapat aja. Maka sebenarnya ya, kalau satu sok ya gini tadi, maka ukurannya beda antara tiap orang itu berbeda. Maka zakatnya tiap orang itu harusnya berbeda. Harusnya. Tapi karena sudah pakai tadi ya. Nah, ada yang menyatakan memutuskan istihad atau ijma 2,5 kilo atau 3 kilo. Nah, Nah, terus berupa uang atau berupa uang ini lagi. sengaja nggak saya bahas nih. Ternyata ada yang ngulik juga. Gimana zakat fitrah dengan uang? Nah, tapi nanti kalau uang itu ya kadang dibelikan beras lagi. Lihat-lihat Kalau beras Ustaz. semua, Lihat-lihat beras Ustaz. semua juga kadang berasnya Iya. dijual. Sama masalah itu. Ya, Masing-masing ya daerah, itu saat itu. masing-masing daerah tidak sama dan panitia itu harus bijak dalam mengambil keputusan itu. Nah, ilatnya itu, ilatnya ternyata alasannya itu bukan hanya itu, bukan hanya makanan, ternyata butuhnya yang lain. Memang bener, ada yang dijual lagi. Nah, ini jadi itu ya, Bapak Ibu ya, jadi perdebatan kontemporer tahun 2000-an kemarin. Kalau mazhabnya Daud Az-Zohiri, mazhab itu sebenarnya ada 5 gitu, Bapak Ibu gitu. Hanafi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ada satu lagi. Az-Zohiri. Zohiri. Az-Zohiri. Tapi mazhab Az-Zohiri ini tuh tidak berkembang dan tidak terkenal karena mazhab Az-Zohiri itu ada di Andalusia, Spanyol. Nah, ketika itu mungkin Bapak Ibu pernah dengar sejarahnya ya, kaum Islam di sana dibantai. Jadi saya Oke. tidak menyisakan umat Islam dibunuh atau masuk ke Kristen ketika itu. Akhirnya ya nggak berkembang Daud Az-Zohiri. Nah, salah satu pendapat Daud Az-Zohiri itu nggak boleh dizakatkan, diuangkan. Nah, di Indonesia yang pakai pendapat ini, zakat nggak boleh dengan uang itu Dia. Persis. Persis, Bapak. Persis nggak boleh. Berpendapat Oh, kalau persis nggak boleh. nggak boleh. Harus dengan makanan pokok. Tapi kalau di Muhammadiyah bebas. Mas, Cuma dia boleh. boleh aja. Ya kan ada yang ilat-ilatnya, ternyata ketika dikasih beras dijual. Nah, Hmm. jadi kalau ada yang mau zakat, pakai uang diterima. Atau dilakukan polling nanti para mustahiknya. Bersedia zakat tunai non tunai. Enggak Pak, mentahnya aja. Beras kan mentah juga. Kalau yang kami alami, kami Nggih. mengumumkan kalau dalam bentuk beras sekian, kalau dalam bentuk uang sekian. Dan faktanya banyak dari beras. Dan fakta pula ketika di lapangan, karena membaginya itu ada bagiannya mal, ada bagiannya lain-lain, itu ternyata dibutuhkan uang, tidak semuanya beras. Misalkan TPQ dikasih beras, itu ya agak, ya tidak salah memang. Akhirnya nanti jualnya juga dijual juga oleh menerima. Sehingga kita ngambil keputusan dibebaskan kepada masing-masing, tapi dijelaskan mau pakai beras boleh kurang lebih sekian. Beras pun yang aslinya 2,2 setengah atau 2,5 kilo, kita bersepakat dilebihkan. Artinya apa? Karena misalkan dilebihkan tidak sampai memberatkan orang-orang, jadi kita berani untuk memberi 3 kilo. Seperti itu. Ya itu kebijakan lah yang bijak dari kepanitiaan itu. Iya, Itu dari saya. iya. Benar Ustaz Nur Ali. Jadi kadang-kadang masyarakat juga itu sebagai muzaki ya, masyarakat muzaki juga masih terbayang-bayang ya, zakat ke uang. Nah, zakat fitrah ya beras, makanya kebanyakan ya beras. Ah, karena ada yang berpendapat juga, kalau misalnya zakat fitrah dengan uang, harusnya di zaman Rasulullah itu juga ada dong yang zakat fitrah dengan uang, tapi buktinya kebanyakan pakai kurma atau gandum. Nah itu alasannya, alasan satu aja. Tapi intinya di Indonesia tidak dipermasalahkan hal itu. Mau uang atau mau beras silakan nggak masalah. Nah, tapi kalau kita pakai pendapatnya Imam Syafi'i lebih strict lagi Bapak Ibu. Oke, Oke, Ustaz. zakat itu nggak boleh keluar dari daerahnya.
Itu kalau Oh, kita pendapatnya Imam Syafi'i. Misalnya ya, saya bukan asli Malang. Nah, tapi karena saya bekerja di Malang, maka zakatnya itu harus di Malang. Nggak boleh di daerah asal. Nah, itu kalau menurut Imam Syafi'i. Makanya itu ketika itu Brunei, Brunei atau Aceh, kok saya lupa itu. Brunei, mungkin ya Singapura itu Ustaz. Brunei itu zakatnya banyak, tapi nggak dikeluarkan ke daerah lain di Brunei. Hmm. Pakai mazhabnya Syafi'i. Oke, itu sekilas tentang zakat ya. Mungkin nanti ada materi sendiri tentang zakat, Bapak Ibu. Kalau Imam Syafi'i juga ini Ustadz, Kenapa? zakat apa dengan benda atau beras itu juga harus megang, didoain, megang Nah, ya. gitu. Kayak nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardalillahi ta'ala seperti kayak gitu. Itu harus zakat yang mau dizakatkan. Nggak boleh diwakilkan. Pokoknya demi ini gini. Itu yang saya Hmm, ketahui juga seperti itu. Ustadz, yang ya. Syafi'i. Oke, memang Bu, kalau Ya, pakai pendapatnya Syafi'i itu lebih rigid, lebih detail karena beliau kan memang akademisi. Ya, nggih. Jadi misalnya kalau kita bahas tentang akad jual beli ya, di Imam Syafi'i jual beli itu harus salaman. Saya beli barang ini dengan harga sekian, ya saya jual dengan sekian. Harus ada salamannya. Ikhlas? Ya, deal. Iya. Tapi kalau makanya kalau kita ini out konteks ya. Kalau jual beli menurut Imam Syafi'i itu harus penuh rukunnya. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada uang, ada sigo. Lima ini terpenuhi. Nah, tapi kalau Gimana menurut kabar kita? Gimana Kalau kabar menurut kita yang Shopee Ustadz? Kalau itu nah, iya makanya itu. Ini ya saya mau jelaskan. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, rukun jual beli itu cuma satu, sigo, ucapan. Kenapa? Alasannya. Karena kalau ucapan kan berarti ada yang mengucapkan. Nah, kalau ada yang mengucapkan, ngapain kalau nggak ada jual beli? Nah, mesti sigo ini sudah apa ya, mewakili semuanya. Kalau menurut Imam Hanafi, jadi nggak perlu salaman dan sebagainya. Nah, beda pendapat aja nggak masalah. Kalau Sofia kita pakai pendapatnya Imam Hanafi. Itu aja cukup. Enak kalau gampang ya, wah, yuk. Oh, ada yang gampang, ngapain nyari yang susah-susah? betul sekali. Ya cukup Bapak Ibu. Ada oke, cukup pertanyaan? Ustaz. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan seperti kemarin ya, kita post test ya, kerjakan kuis ya. Kuisis. Kita kerjakan kuis. Monggo Bapak Ibu dibuka Google Classroom-nya kemarin yang yang jenengan jenengan kemarin itu masuk itu ya. Coba dibuka. Nah, di sana ada Bisa kuis dikirim lagi kedua. nggak Ustadz linknya Ustadz? Hilang Hilang punya Ustadz. saya, hilang Ustaz. Iya Ustadz. Hilang. Oh, enggak join itu, enggak join Google Classroom, Bapak Ibu. Enggak Eh, Ustaz. Kalau nggak dikirim nggak Kalau nggak, bisa. iya. Nanti deh Ustadz dikirim ke grup nanti kami bintangi gitu. Biar bisa terus. Oh, gitu. Sebentar Bicara, saya. bicara, bicara. Setuju itu. Nah, itu. Ya, rencana gini Bapak, rencananya di Google Classroom itu nanti mau saya kirim materi juga biar biar rapi gitu. Oke, sebentar ini kan sudah join semua ini. Sebentar ya, saya coba. Oke, gaskan. Hmm. Saya kirim di Zoom ya, linknya. Oke, monggo Bapak Ibu. Sambil absen ya. Ini kok kayaknya Iya, Ustaz. ada satu yang enggak masuk ya, Sinten ya. Faisal. Pak Faisal. Oke, berarti sudah cukup absennya. Yang fikih ibadah dua ini ya Ustaz. Oke, ya, ya kuis ibadah dua.
yang sudah selesai boleh pulang ya. Pulang kemana Ustaz? Ya, maksudnya yang sudah selesai boleh leave Zoom.
Kholas Ustaz. Monggo Bapak Ibu yang sudah selesai enggak apa-apa, live Zoom ya. Saya nungguin teman-teman yang belum. Ya, Ustaz, matur suwun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pamit Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih Bapak Ibu, kok saya lupa. Eh Setelah kuis kan kelihatan nih, kalau ada yang salah, ada jawaban yang benar. Nah, itu nanti jenengan screenshot aja buat belajar atau buat apa gitu misalnya. Salahnya di mana, kenapa dan sebagainya. Izin live ya Ustaz. Nuhun. Nggih, bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi